Kenapa setiap kita mendapatkan pencapaian, kita selalu aja merasa kurang. Kita naik jabatan nih, lalu dipuji-puji oleh atasan kita, tapi lama-lama kita merasa kurang, lalu malah nyalahin diri sendiri. Alhasil iri dengan pencapaian rekan-rekan kerjanya yang lain. Hal ini pernah dialami oleh salah satu followers aku samarkan namanya adalah Dimas. Dimas kerja di sebuah kantor di Jakarta. Dimas ini dia awalnya kerja, dia berusaha dan usahanya sendiri. Dari kerja kerasnya, semuanya dia lakuin, tapi lama-lama Dimas ini dia merasa ada yang kurang dari dirinya. Tapi Dimas berusaha meningkatkan kinerja dia, alhasil akhirnya dia naik jabatan. Karena nilai kerjanya bagus, kinerjanya baik, dapat jabatannya bagus dari atasan. Dan itu benar-benar membuat Dimas bangga. Tapi dari kebanggaan itu membuat Dimas merasa kurang gitu. Hal yang membuat Dimas merasa kurang itu saat ketika dia melihat teman-temannya udah dapat pencapaian yang bagus dibandingkan dirinya. Alhasil Dimas nyalahin diri sendiri karena nggak berhasil, karena nggak sesuai ekspektasi. Malah Dimas marah dengan dirinya sendiri. Padahal realitanya ya, kalau kita berpikir ya pakai logika ya, yang membuat kita nggak bersyukur itu karena kita selalu merasa tertinggal jauh dengan teman-teman kita, lalu kita merasa kurang. Nah, apa yang kita punya, padahal kita udah dapat kelebihan, udah dapat nilai yang bagus dan semacamnya, tapi kita selalu merasa kurang. Itu buat kita nggak bersyukur. Alhasil Dimas nggak sadar-sadar tuh. Akhirnya setelah itu Dimas disadarin oleh temennya yang bernama Firman. Kamu tuh kenapa? Kamu selalu aja ngelotot dan sinis. Maksudnya sinis yang kami. Ada apa gitu? Kami ada salah apa sama kamu? Kata Firman. Lalu Dimas cuma diam aja, dia acuh gitu kan. Akhirnya Dimas berusaha lah tuh, dia merayu atasannya, deket atasannya, kan atasannya itu kan cewek, bosnya itu kan cewek, dia berusaha tuh ngerayu atasannya biar dia naik jabatan gitu kan. Tapi tahu-taunya jabatan Dimas diturunin sama atasannya karena Dimas menunjukkan perilaku yang tidak baik. Maksudnya memaksa atasannya untuk mengikuti yang dia mau, tapi alhasil jabatan Dimas turun, dan itu buat Dimas kesal. Tapi akhirnya lama-lama lambat laun Dimas disadarin tuh sama teman-teman kerjanya. Akhirnya Dimas mulai menyadari kesalahannya, apa yang membuat dia berkurang, apa yang membuat dia tidak bersyukur, karena dia merasa banyak kekurangan dalam dirinya, padahal banyak kelebihan yang dikasih Tuhan. Dari dia dikasih jabatan ini, diamanahkan tugas yang bagus sama atasan, tapi malah nggak bersyukur. Lucunya, itulah yang membuat rata-rata orang yang bekerja di sebuah perkantoran nggak bersyukur. Udah dikasih naik jabatan nggak bersyukur, tapi tetap aja ingin naik jabatan lagi karena iri dan pencapaian rekan-rekan yang lain. Itu karena kamu nggak melihat kekurangan, karena kamu selalu melihat kekurangan dari diri kamu tanpa melihat kelebihan yang kamu dapat. Ya, alas ending cerita ini ya, Dimas menyadari kesalahannya. Habis itu dia minta maaf tuh kepada atasannya, dan dia berjanji akan memperbaiki semuanya. Oke, begitu ceritanya teman-teman. Dimas sadar dan menyadari kesalahannya dan benar-benar berubah dan tidak mau lagi
memaksakan dirinya untuk meraih apapun gitu, karena dia merasa itu semua sudah cukup. Jadi gitu ya teman-teman, orang yang merasa cukup itu dia selalu melihat kelebihan dalam dirinya tanpa melihat kekurangan. Orang yang tidak merasa cukup, dia selalu melihat kekurangan dari dalam dirinya. Kalau kamu udah lihat pandangan ini, kalau kamu terbaik ini ya, ciao.